Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem layanan usaha. Bagaimana sih sistem pelayanan usaha yang baik ketika kita menjalankan suatu usaha? Setelah kalian melakukan praktik kerja lapangan, Ibu rasa kalian sudah memahami bagaimana memberikan pelayanan usaha yang baik terhadap konsumen atau pelanggan. Sistem layanan usaha yang baik akan menimbulkan dampak positif bagi suatu usaha. Untuk bisa lebih memahami tentang sistem layanan usaha, mari kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama adalah mengenai tujuan dari layanan usaha. Kenapa sih suatu usaha itu harus menerapkan layanan usaha yang baik? Jadi, tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat. Dengan pelayanan terbaik, setiap konsumen atau pelanggan akan merasakan kepuasan, sehingga akan berdampak positif bagi suatu usaha. Misalnya, karena konsumen atau pelanggan merasa puas, otomatis pelanggan akan terus datang ke tempat usaha yang kita jalankan. Menurut Norman, karakteristik pelayanan usaha yang pertama adalah pelayanan bersifat tidak dapat diraba. Pelayanan sangat berlawanan dengan sifat barang jadi. Jadi, di sini pelanggan atau konsumen tidak dapat meraba pelayanan, namun bisa melihat dan bisa merasakan pelayanan usaha yang diberikan oleh suatu usaha. Yang kedua, pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata yang memberikan pengaruh yang bersifat tindakan sosial. Jadi, kebanyakan bentuk dari pelayanan ini merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh pemilik layanan kepada konsumen atau pelanggan. Sehingga, tindakan yang diberikan oleh pemberi layanan akan mempengaruhi konsumen atau pelanggan. Yang ketiga, kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Jadi, misalnya, suatu toko akan memberikan pelayanan prima terbaik kepada pelanggan atau konsumennya, ketika konsumennya akan membeli produk yang kita jual. Otomatis di situ akan terjadi kegiatan konsumsi atau kegiatan pembelian dan kegiatan pemberian pelayanan. Yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari sistem layanan usaha. Sistem layanan usaha merupakan hal yang harus sangat diperhatikan oleh seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya, sehingga pelayanan usaha yang baik akan mendukung kegiatan usaha yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Manfaat dari sistem layanan usaha yang pertama adalah peningkatan kualitas pelayanan. Dengan sistem layanan usaha yang disusun dengan baik oleh seorang wirausaha akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan. Jika perusahaan tidak memberikan pelayanan yang terbaik atau excellent service terhadap pelanggannya, tentu pelanggan akan berpaling kepada perusahaan lain. Jadi, di sini sistem layanan usaha sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan bagi konsumen. Ketika konsumen diperlakukan dengan baik oleh suatu usaha, maka konsumen akan memiliki kepuasan tersendiri sehingga konsumen akan merasa senang dan akan terus-menerus membeli produk yang kita jual. Yang selanjutnya yaitu mengenai dasar-dasar layanan usaha. Yang pertama yaitu berpakaian serta berpenampilan bersih dan rapi. Karyawan yang berada dalam suatu usaha harus berpakaian serta berpenampilan bersih dan rapi, karena penampilan merupakan kesan pertama yang akan dilihat oleh konsumen atau pelanggan, sehingga pelanggan akan memiliki kesan yang baik terhadap suatu usaha. Yang kedua, penuh percaya diri, akrab, dan penuh senyuman. Karena ketika seseorang melayani dengan penuh percaya diri, maka konsumen akan lebih bisa mempercayai dan memiliki perasaan yang lebih yakin terhadap produk yang akan dibeli. Yang selanjutnya yaitu menyapa dengan lembut dan menyebutkan nama bila karyawan memang sudah mengenalnya. Menyapa dengan lembut merupakan basic dari suatu layanan usaha yang diberikan oleh seorang karyawan kepada
konsumen atau pelanggan. Yang selanjutnya, tenang, hormat, sopan, dan mendengarkan setiap pembicaraan yang disampaikan oleh konsumen. Karena di sini konsumen akan merasa senang jika apa yang ingin disampaikan didengarkan oleh karyawan atau pemilik usaha. Yang selanjutnya, berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab dari awal hingga selesai pembicaraan. Jadi, di sini karyawan atau pemilik usaha harus memberikan pelayanan kepada konsumen dari awal sampai akhir pelanggan sudah mendapatkan apa yang dicari. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis layanan usaha. Yang pertama yaitu pelayanan internal. Pelayanan internal terdiri dari dua pelayanan, yaitu pelayanan vertikal dan pelayanan horizontal. Pertama yaitu pelayanan vertikal. Pelayanan vertikal merupakan pelayanan yang diberikan oleh seorang pimpinan atau manajemen kepada karyawan atau unit organisasi yang ada di bawahnya. Misalnya, bagaimana seorang pimpinan memberikan atau melayani karyawannya selama dalam menjalankan usaha. Kemudian, pelayanan horizontal dan diagonal adalah jenis pelayanan dari unit ke unit atau sesama bagian dalam suatu usaha, misalnya karyawan terhadap karyawan. Yang selanjutnya yaitu pelayanan eksternal. Pelayanan eksternal yang pertama adalah pelayanan makro atau manajerial, yaitu merupakan pelayanan dari organisasi kepada masyarakat luas. Biasanya, untuk pelayanan makro bisa dinilai atau diukur dari kualitas manajemen organisasi yang bersangkutan. Kemudian, pelayanan mikro adalah pelayanan kepada masyarakat yang biasanya bisa diukur dari penampilan suatu usaha atau suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu pelayanan berdasarkan pelanggan. Di sini terdiri dari tiga, yaitu pertama pelayanan sebelum transaksi. Pelayanan sebelum transaksi konteksnya biasanya meliputi bagaimana sistem suatu layanan, struktur, dan lingkungan operasional yang ditetapkan oleh suatu usaha sebelum transaksi terjadi. Kemudian yang kedua adalah pelayanan saat transaksi. Pelayanan saat transaksi ini biasanya dirasakan oleh pelanggan atau konsumen selama proses transaksi terjadi. Kemudian, maaf di situ harusnya adalah pelayanan setelah transaksi, yaitu adalah pelayanan yang biasanya dinikmati oleh pelanggan atau konsumen setelah transaksi berlangsung. Biasanya di sini adalah mengenai bagaimana pelayanan tersebut bisa selesai tepat waktu, misalnya seperti pada jasa pengiriman. Kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan berdasarkan jenis bentuk. Ya, yang pertama adalah layanan menurut lisan. Biasanya di sini diberikan dalam bentuk lisan, misalnya dalam usaha yang berhubungan dengan bidang informasi atau bidang-bidang lain yang memberikan terhadap pelanggan atau konsumen. Misalnya ketika kita datang ke bank, kemudian kita datang ke customer service untuk bertanya atau melakukan aduan, maka pelayanan diberikan secara lisan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan melalui tulisan. Pelayanan melalui tulisan biasanya berhubungan dengan pelaksanaan tugas yang tidak hanya dari segi jumlah saja, tetapi juga dalam segi pelayanannya. Sebagai contoh, misalnya adalah dalam form aduan berupa lewat email atau form aduan melewati Telegram atau WhatsApp. Kita akan disampaikan dengan pesan bot yang bisa menyampaikan apa keluhan yang kita rasakan, seperti itu. Pelayanan ini yang rata-rata sebagian besar pelayanan adalah menggunakan perbuatan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi pelayanan. Yang pertama adalah tangibles atau bukti langsung.
Bukti langsung merupakan salah satu bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh suatu usaha kepada konsumen. Jadi konsumen bisa merasakan pelayanan yang baik ketika memang ada buktinya secara langsung. Kemudian, yang kedua adalah reliability atau keandalan. Keandalan merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu. Jadi ketika perusahaan atau usaha melakukan promo, kemudian melakukan iklan dan yang lain-lain, kemudian apa yang diberikan dengan iklan atau promo itu sesuai atau sama. Kemudian yang selanjutnya adalah ketanggapan atau responsiveness, yaitu kemampuan perusahaan yang dilakukan oleh karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Misalnya ketika pelanggan atau konsumen memberikan keluhan kepada suatu usaha, kemudian karyawan akan cepat tanggap merespon keluhan dari konsumen. Yang selanjutnya adalah jaminan, yaitu berkaitan dengan kemampuan, pengetahuan, kesopanan, dan juga sifat terpercaya. Yang terakhir adalah empati, yaitu sebuah bentuk dari kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu. Ini biasanya merupakan pelayanan yang terjadi pada saat transaksi dilaksanakan. Membangun kepuasan pelanggan yang pertama bisa melalui kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk yang dihasilkan, maka konsumen akan merasa puas dengan produk yang sudah dibeli, sehingga konsumen akan membeli kembali produk yang sudah dibeli. Yang kedua, kualitas pelayanan. Pelanggan akan merasa puas jika mendapatkan pelayanan yang baik atau pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen. Yang ketiga, emosi. Emosi ini berkaitan dengan prestis suatu produk yang dibeli oleh konsumen. Jadi ketika produk memiliki prestis tertentu, maka konsumen akan merasa bangga memiliki produk tersebut. Yang selanjutnya adalah harga. Di sini berkaitan dengan kualitas suatu produk yang sama tetapi bisa menjual kepada konsumen dengan harga yang lebih rendah atau lebih murah, otomatis konsumen akan jauh lebih senang atau merasa puas dengan produk yang dibelinya. Kemudian adalah kemudahan akses untuk mendapatkan produk. Jadi misalnya sebagai contoh, produk bisa dibeli secara langsung di toko offline dan bisa juga dibeli melalui online. Otomatis akses akan jauh lebih mudah. Demikian penjelasan mengenai sistem layanan usaha. Semoga kalian bisa memahami tentang penerapan sistem layanan usaha dalam suatu usaha. Setelah ini, silakan kerjakan tugas berikut ini di Classroom, kemudian jangan lupa untuk dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.